Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Saudara-saudara, mengingat kelemahanmu, aku berbicara secara manusia, sebagaimana kalian dahulu telah menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kecemaran dan kedurhakaan yang membawa kalian kepada kedurhakaan. Demikianlah sekarang kalian harus menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kebenaran yang membawa kalian kepada pengudusan. Sebab waktu kalian menjadi hamba dosa, kalian bebas dari kebenaran. Dan buah apakah yang kalian petik daripadanya? Semuanya menyebabkan kalian sekarang merasa malu, karena kesudahannya ialah kematian. Tetapi sekarang kalian telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba Allah. Maka kalian memperoleh buah yang membawa kalian kepada pengudusan dan akhirnya hidup kekal. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Berbahagialah orang yang menaruh kepercayaannya pada Tuhan. Berbahagialah orang yang menaruh kepercayaannya kepada Tuhan. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan kaum pencemooh. Tetapi kesukaannya ialah hukum Tuhan, dan siang malam merenungkannya. Berbahagialah orang yang menaruh kepercayaannya kepada Tuhan. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buah pada musimnya, dan daunnya tak pernah layu. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Berbahagialah orang yang menaruh kepercayaannya pada Tuhan. Bukan demikianlah orang-orang fasik. Mereka seperti sekam yang ditiup angin, sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Berbahagialah orang yang menaruh kepercayaannya pada Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Segala sesuatu yang kuanggap sebagai sampah, supaya aku memperoleh Kristus dan berada dalam Dia. Haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu ketika, Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Aku datang melemparkan api ke bumi, dan betapa aku dambakan agar api itu selalu menyala. Aku harus menerima baptisan dan betapa susah hatiku sebelum hal itu berlangsung. Kalian sangka aku datang membawa damai ke bumi? Bukan damai, melainkan pertentangan. Karena mulai sekarang akan ada pertentangan antara 5 orang dalam satu rumah, 3 melawan 2 dan 2 melawan 3. Mereka akan saling bertentangan. Bapa melawan putranya, dan putra melawan bapaknya. Ibu melawan putrinya, dan putri melawan ibunya. Ibu mertua melawan menantu, dan menantu melawan ibu mertuanya.
Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Aku datang melemparkan api ke bumi, dan betapa aku dambakan agar api itu selalu menyala. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, ini adalah harapan Tuhan bagi kita semua. Ketika kita dibaptis, kita menerima anugerah iman dan anugerah Roh Kudus. Dan Tuhan Yesus mengharapkan iman dan Roh Kudus yang ada dalam diri kita selalu menyala dan membakar diri kita dan orang-orang di sekitar kita. Api iman dan api Roh Kudus bisa menjadi mati karena kelalaian dan kesalahan kita sendiri, bukan orang lain. Andai kata iman dan Roh Kudus itu mati, itu adalah karena kita yang salah, karena kita yang lalai. Misalnya apa? Ketika kita melakukan dosa, itu bisa membuat api Roh Kudus, iman dan Roh Kudus menjadi mati. Ketika kita tidak peduli lagi dengan hal-hal rohani. Dan yang ketiga adalah ketika kita malas berdoa. Itu bisa menyebabkan api iman dan api Roh Kudus menjadi mati. Sebaliknya, api iman dan api Roh Kudus bisa terus menyala ketika kita hidup dalam kekudusan. Ketika kita rajin menerima sakramen tobat dan sakramen ekaristi, ketika kita peduli dengan hidup rohani kita, ketika kita rajin berdoa, ketika kita melayani Tuhan dan sesama dengan murah hati dan dengan sikap yang tulus, itu semua bisa membuat api iman dan api Roh Kudus bisa terus menyala sesuai dengan apa yang didambakan Tuhan Yesus kepada kita.